Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Iya, Bu. Halo Sobat Merasa di rumah dan dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Terutama untuk semua Sobat Merasa yang sudah menantikan nih update dari podcast Merasa PGSD Universitas Lampung. Nah, di podcast kali ini bakal ditemenin oleh saya, Askia Salsabila Cahyono, mahasiswi PGSD Universitas Lampung. Dan saya di sini nggak bakal sendirian karena ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan sangat cantik. Nah, di sini nanti beliau akan memberikan informasi yang pastinya sangat inspiratif dan juga penting lah untuk Sobat Merasa di rumah. Nah, jadi di samping saya sudah ada Ibu Profesor Dr. Sowiah Magister Pendidikan yang akrab disapa dengan panggilan Bunda nih di PGSD Unila ini. Halo Bunda. Halo juga. Nah, biar kita lebih akrab nih teman-teman, mungkin kita bisa langsung kenalan dengan Bunda. Boleh Bunda silakan perkenalkan dirinya secara singkat, mungkin bisa juga diceritakan sedikit kesibukan Bunda nih akhir-akhir ini. Luar biasa ya. Terima kasih waktunya. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya. Sahabat atau sobat Mirasa dimanapun berada, yaitu Mirasa itu akronim ya. Sepertinya adalah mendengar suara mahasiswa. Wow, luar biasa ya. Jadi perkenalkan, saya Profesor Dr. Sowiah MPD sebagai PLT Kaprodi S1 PGSD FKIP Unila yang sampai saat ini berada di Kampus B Kota Metro. Untuk kesibukan Bunda akhir-akhir ini bisa diceritakan sedikit, Bun? Baik, ya. Kalau kesibukan saya adalah sebagai dosen ya. Sebagai dosen itu sudah lama sekali ya, dari tahun 1990 itu dosen PGSD sampai sekarang. Tentunya banyak sekali yang sudah saya lakukan, itu jabatan-jabatan, pernah juga di sekretaris LP3M, pernah juga di sekretaris Magister Manajemen Pendidikan, jadi ketua Prodi di Magister Pendidikan, dan saat ini dipercaya sebagai PLT di PGSD FKIP Unila ini. Tentunya beberapa agenda itu luar biasa karena saya harus standby di PGSD mendengar suara semuanya, bukan hanya dosen tetapi mendengar suara mahasiswa yang alhamdulillah saya lakukan dengan humanis. Wah, sangat luar biasa sekali kesibukan Bunda ini. Masih menyempatkan waktu untuk di podcast Merasa ini. Kami sahabat terima kasih ya Bunda, karena sudah menyempatkan waktunya. Nah, untuk riwayat pendidikannya, beliau ini mendapatkan titel Sarjana Muda Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 1983 dan mendapatkan gelar S1 Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 1988, mendapat gelar S1 Pendidikan IPA SD di Universitas Negeri Padang tahun 1995, mendapatkan gelar S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang tahun 2001 dan mendapatkan gelar S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang tahun 2005 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Nah, untuk Bunda, boleh nih Bun, awal mula Bunda tertarik di dunia pendidikan itu gimana sih Bun? Dari ini bisa kita lihat dari sarjana muda sampai S3 Bunda mengambil pendidikan. Ya. Awal mula Bunda tertarik ke dunia pendidikan ini gimana sih Bun? Boleh ceritain sedikit? Ya, baik, pertanyaan luar biasa ya. Pada dasarnya waktu kuliah saya kan, waktu SMA itu kan saya nggak SPG ya. Dulu kan ada SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru. Saya di SMA. Nah, orang tua pengennya kan ke SPG biar jadi guru gitu ya. Tapi saya memilih yang ke SMA.
di mana di situ ternyata setelah SMA kan nggak bisa kerja, nggak bisa jadi guru, yang SBG jadi guru, jadi saya kuliah lagi. Waktu itu memang di kota kecil saya, kota metro, belum ada S1, belum ada negeri, jadi saya kuliah waktu tahun 79 masuk kuliah itu di dulu STKIP Muhammadiyah, adanya zaman itu. Kami nggak ke Bandar Lampung karena ya dulu kan orang kampung ya, cukup di apa tempat sendiri gitu ya. Nah akhirnya sarjana muda, terus lulus nih, belum dapat ijazah sudah dipanggil tes pegawai negeri, terima jadi guru SPG di Kota Bumi tahun 84. Nah terus tahun 86 kuliah lagi, mendapatkan sarjana. Akhirnya waktu itu SBG kan ada di penutupan SBG, terus yang sarjana masuk dosen, itulah saya sehingga masuk di PGSD yang dibuka oleh Universitas Lampung FKIP. Nah seperti itu. Jadi karena saya kuliahnya selalu di ilmu pendidikan, jadi saya udah melekat, keguruannya ada di situ. Otomatis kalau kita kuliah di keguruan itu sepertinya kok seperti langsung perilaku kita, bawaan kita tuh seperti guru aja gitu ya. Jadi itulah membuat saya semakin menekuni itu, dan saya linear ya. Saya ambil S1-nya manajemen, juga S2 manajemen, S3 manajemen. Alhamdulillah guru besar saya sekarang ini adalah manajemen mutu pendidikan. Luar biasa sekali ya Bunda, dari pengalaman Bunda Suyah ini ya teman-teman. Nah sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bunda di podcast Merasa PGSD Universitas Lampung. Dan pada hari ini kami bakal bincang-bincang santai nih Bunda seputar PGSD nih Bun. Nah mungkin sebelum kita masuk ke segmen, boleh diminum dulu Bun biar rileks sedikit. Biar anget ya. Iya. Mungkin kita langsung masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu sesi sharing mengenai prodi PGSD di Unila ini Bun. Nah untuk yang pertama, menurut Bunda program apa saja nih Bun yang ditawarkan di PGSD kita ini? Dan apa sih yang menjadi keunggulan atau ciri khas program kita ini dibandingkan dengan program yang serupa di tempat lain Bun? Silakan Bun. Iya. Ya tentunya di FKIP Unila pada khususnya, dan di Unila Universitas Lampung ini kan semua prodi dibuka. Kita tidak bisa membandingkan ini lebih unggul. Kalau kita unggul kan banyak gitu ya. Kalau FKID kan di PGSD ini memang kan dibentuk untuk mencetak calon guru sekolah dasar ya. Walaupun nanti sih setelah lulus ada yang sampai kuliah di S3 jadi dosen ya. Mungkin juga ada yang diterjun di dunia entertain yang lain atau kewirausahaan, tapi basically-nya adalah edukasi. Nah, ini adalah kalau di PGSD unggulnya di mana? Kalau saya melihat adalah pada bagaimana mencetak sumber daya manusia, mahasiswa yang didengar suaranya tadi adalah attitude, sikap. Jadi menjadi teladan, itu unggul di mana-mana. Mungkin ya guru itulah yang menjadikan orang yang pandai, yang pinter, yang bisa, yang ngerti, itu kan dari guru. Jadi saya kira PGSD itu luar biasa ya, bukan hanya edukasi atau akademisi, tetapi kecerdasan emosional untuk mendengar, untuk didengar, untuk bagaimana mentransfer knowledge, bagaimana untuk membuat agen perubahan di luaran sana melalui perilaku kita, itu sangat luar biasa yang tidak didapatkan di mana saja. Ya. Jadi attitude ya Bunda yang sangat ya. diunggulkan di PGSD kita ini. Iya. Nah, mungkin untuk program ataupun kegiatan yang mungkin sedang direncanakan nih oleh Bunda untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di PGSD ini apa nih Bun untuk kedepannya? Jadi yang sedang Bunda rencanakan nih Bun. Baik, pertanyaan luar biasa nih. Ini yang saya tunggu-tunggu kadang-kadang untuk sharing ya. Iya Bun. Ya, karena saya tidak bersama, saya teamwork ya. Jadi di sini kan ada tim penjamin mutu nih, ya. Terus ada dosen pembina mahasiswa. Terus ada kurikulum yang sudah kita memang untuk pembelajaran. Jadi para dosen saya ajak bagaimana untuk melayani anak sesuai dengan bakat minat anak-anak itu sendiri. Tentunya program-program unggulan kita yaitu meningkatkan layanan yang pasti.
ya, layanan bukan hanya fisik secara bangunan atau yang lainnya, tetapi bukan akademisi, tetapi kita menjadi role model. Bagaimana ke depan mahasiswa ini bisa selalu ingat kepada gurunya, kepada dosennya, manakala itu kebaikan-kebaikan. Karena itu tidak ada diajarkan dimanapun, ya. Jadi saya ingin bahwa semua orang dewasa, dosen itu menjadi model-model mahasiswa. Inilah saya kesempatan untuk di Kaprodi ini adalah mengajak semuanya untuk bagaimana melayani mahasiswa yang tadi adalah merasa mendengar suara mahasiswa, ya. Pemirsa sekalian, mari orang tua juga, kita ada 3 pilar yang tidak bisa kita lupakan, yaitu ada komunikasi antara dosen, orang tua, dan mahasiswa. Inginnya seperti itu. Ya. Sangat luar biasa sekali ya Bunda, Ya. program yang sedang Bunda rencanakan. Jadi ingin seluruh dosen ini mendengarkan gitu ya Bunda, suara dari setiap mahasiswa yang ada di PGSD ini. Nah, untuk program khusus nih Bun, ada nggak sih Bun program khusus yang difokuskan untuk pengembangan soft skill Bun, untuk membantu para mahasiswa-mahasiswi menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya, terutama di PGSD ini Bun? Ya. Program khusus yang difokuskan pada soft skill. Ya, baik. Ya, ini suatu PR bersama, ya. Termasuk saya ingin sekali. Jadi karena kurikulum Merdeka ini kan diferensiasi, ya. Jadi kita mendengar memberikan suatu layanan sesuai dengan kemampuannya. Nah, sudah banyak contoh sekarang ini PGSD sudah ada yang menang, yaitu dalam karya-karya ilmiah, ya, debat, mungkin juga sekarang sedang berjalan ada si teacher, ya, sedang di Filipina, itu kan luar biasa. Dan alhamdulillah juga hari ini juga kita selalu mendorong, ya, pada angkatan yang baru ini untuk melihat bagaimana bisa melihat kemampuan anak, bakat anak. Itu program dari Unila melalui FKIP yang sekarang sedang diminta oleh Bapak Wadek 3, ya, Wadek 1, bahwa anak-anak itu dilihat bakat dan minatnya, ternyata luar biasa. Ini sangat menguntungkan bagi kami, sehingga kita nanti dalam pendampingnya itu paham dia kemana sih arahnya, seperti itu. Jadi untuk mengadakan keterampilan lebih, bukan hanya soft skill tapi life skill-nya juga, ya, life skill-nya juga harus, karena memang ini anak-anak ini ternyata setelah kita lebih dekat gitu, lebih ada kelekatan, itu berpikirnya lebih jernih anak mahasiswa ini, luar biasa yang saya rasakan loh, ya. Sepertinya ada suatu kelekatan antara dosen, saya jadi merinding nih jadinya. Jadi ada suatu kelekatan mahasiswa ini dengan kita nih, seperti curhat ke kita, gitu, ya. Sering saya juga merindukan kadang-kadang apa sih, gitu, ya. Secara akademik oke, tapi secara emosional itu yang perlu kita bangun. Jadi pendekatan emosional juga, iya, ya Bunda, betul. dosen dengan setiap mahasiswa. Iya, betul. Nah, untuk dukungan nih Bun, dukungan yang diberikan oleh PGSD untuk membantu para mahasiswanya itu seperti tadi kata Bunda, menyalurkan minat bakatnya. Dukungan apa nih Bun yang udah dikasih nih oleh PGSD untuk para mahasiswanya? Ya, sebenarnya ini kan kita membiasakan diri, ya, happy kita, ya, membiasakan diri. Dukungan itu kan bukan finansial aja, doa, gitu, ya, terus kehadirannya, gitu, ya, setiap event itu kita hadir, gitu, ya, menyapa, itu kan luar biasa, ya. Itu dukungan yang luar biasa secara moral, secara mental. Anak-anak itu merasa terlindungi, seperti itu. Jadi kalau dukungan dari kami, tidak dari PGSD semua, alhamdulillah saya dengan tim dosen pembina itu selalu koordinasi, selalu datang untuk kegiatan atau event-event yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, kalau untuk FKIP luar biasa, banyak sekali peluang yang harus kita jembatani ke sana. Jadi kami selalu mempelajari sih apa-apa saja yang harus dikembangkan dari universitas atau fakultas, sehingga kita dorong seperti itu. Jadi setiap anak yang punya bakat itu pasti didukung nih, ya Bunda, Ya, kalau pasti, di PGSD ya, ini. harus. Iya. Iya. Untuk dukungan tadi kan sudah, ya Bunda, pastinya sangat didukung. Nah, untuk kesempatannya sendiri tuh pasti diberikan nggak nih Bun? Untuk PGSD ini
selalu memberikan kesempatan untuk mahasiswanya seperti mengikuti kegiatan praktis atau magang yang dapat meningkatkan kemampuan mengajar para mahasiswanya. Ada nggak nih Bun? Ya, luar biasa nih pertanyaannya ya. Saya kok malah seneng ya karena gini. Sekarang kan ternyata sudah ada kegiatan atau event-event ya, upacara hari-hari besar gitu ya, seperti 17 Agustus mahasiswa kita itu kan ikut upacara di stadion, bisa bincang dengan wali kota, dengan wali kota kan gitu ya. Terus waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang dengan Polres gitu ya, jadi antisipasi kegaduhan dan geng motor dan sebagainya, mahasiswa juga kita diikutkan ke sana. Ada suatu kerjasama jejaring dengan kota metro ini karena memang mahasiswa ini adalah domisili di kota metro, sehingga apa yang menjadi pekerjaan kita sebagai dosen itu terbantu oleh lingkungan karena anak-anak atau mahasiswa ini merasa juga tidak kaku, tidak takut untuk apa sih yang harus dia lakukan seperti itu. Mungkin di PGSD juga ini yang kita ketahui ada ya Bunda yang sudah mencapai ranah internasional nih Bunda, yang mengikuti program MBKM internasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bunda, yang para mahasiswa PGSD yang mengikuti program MBKM internasional nih Bun. Baik, saya pernah dampingi juga ya, pengalaman ya, Masya Allah ya, karena memang program dana nggak ada, terus anak kan harus gitu ya, terus saya tanya bisa nggak ini gitu, oh bisa Bun, jadi udah biar kondusif di rumah saya aja, ya udah di rumah saya apa yang diperlukan ini kita warap gitu ya, nggak banyak sih, cuman bentuknya itu kita dampingi gitu ya, terus menang akhirnya kan ya lomba tingkat fakultas waktu itu kan internasional ya, akhirnya menang lagi, dibawa ke Malaysia, luar biasa, di sana juga menang gitu ya, ada penghargaan nominasi ketiga ya, dapat juara 3 itu luar biasa. Dan itu anak yang memang basicnya juga kita lihat sekarang ini yang utama adalah bahasa Inggris, karena udah digital dan bahasa Inggris itu harus ya, bahasa Inggris dan digital ini luar biasa. Jadi sekarang juga anak kita ada yang si teacher ya di Filipina itu kan MBKM yang luar biasa. Nanti banyak lagi di antara itu kan kita mahasiswanya ribuan nih, sekali angkatan tuh kan seperti ini, sekarang semester 7 adalah 10 kelas ya. Nah tentunya punya potensi, kita lihat gitu ya. Nah terutama nanti saya akan lihat di semester yang awal nih, angkatan 2024 ini kan ada banyak sekali kelasnya kita lah, jadi di mana nanti bakatnya akan kita kembangkan. Jadi kita bisa kasih tahu nih ya Bunda kepada sobat merasa, jadi PGSD juga ini sangat memberikan kesempatan untuk mahasiswanya meningkatkan kemampuan mengajar bahkan sampai ranca internasional ya Bunda. Dan untuk ranca nasional juga banyak nih Bun, seperti yang PMM ataupun kampus mengajar. PGSD itu sangat memberikan kesempatan bagi mahasiswanya ya Bunda ya. Iya. Saya ini tanda tangan banyak nih resensi untuk persetujuan ya, mereka konversi nilainya ya, jadi itu sudah magang di dengan pengakuan nanti nilainya dengan konversi dengan mata kuliah ini ada banyak sekali ya di semester ini, mereka itu mempunyai kemauan yang luar biasa, itu yang harus kita kasih ruang bagi mereka, tidak meninggalkan akademisi yang di dalam, tapi memang itu sudah dikonversi nilainya nanti, ini luar biasa. Iya, jadi sangat luar biasa nih teman-teman. PGSD ini sangat memberikan peluang yang sangat luar biasa bagi para mahasiswa-mahasiswinya yang ingin meningkatkan kemampuan mengajar di kampus kita tercinta ini. Nah, mungkin Bunda, pertanyaan selanjutnya ya Bunda, dalam mempersiapkan diri untuk mahasiswa-mahasiswi sebagai calon guru, apakah PGSD ini memiliki pendekatan khusus Bun untuk memastikan agar setiap mahasiswa-mahasiswinya itu siap berkompetisi sebagai guru profesional di kedepannya nanti? Ya, PGSD khususnya kan bicara PGSD ya, keguruan gitu ya. Anak-anak itu kan mahasiswa itu kan ada perkuliahan yang sudah embrio dalam bagaimana sebagai pedagogiknya, dan gogosnya, ilmu pendidikannya. Jadi mereka juga nanti di semester 5 ini ada PLP, ada KKN, yaitu membekali dia adalah magang di sana ya, bukan praktek ya, tapi magang di sana dalam arti itu adalah mengenal lapangan
Soalnya memang antara teori di kampus dengan lapangan sangat berbeda. Nah itu makanya pembekalan-pembekalan, ya pembinaan dalam forum-forum itu anak-anak dibekali bagaimana yang pertama adalah sikap yang baik, ya, santun, ya. Kalau akademik itu memang ada ya, tetapi harus diajarkan bagaimana bermasyarakat gitu. Dan yang pasti saya pengen ya mahasiswa ini bisa bicara gitu ya, ada suatu ideal, filosofinya bagus gitu ya. Jadi seperti yang sekarang nih yang wawancarai saya ini luar biasa ya. Nah ini yang lain-lainnya juga gitu. Saya pengen nanti seperti itu, lulusan itu tidak mager ya, malas gerak ya. Jadi harapan saya memang ada suatu mahasiswa menempatkan ruang-ruangnya sesuai dengan minat bakatnya. Jadi bisa dipastikan lah ya Bun, mahasiswa-mahasiswa PGSD ini saat nanti berkompetensi sebagai guru profesional pasti berhasil lah di kedepannya, karena di sini dikembangkannya bukan hanya tentang akademis tapi juga attitude, sosial, dan juga seperti public speaking gitu ya Bun ya. Oke, mungkin untuk langkah-langkah konkret nih Bun, yang telah atau yang akan Bunda lakukan sebagai Ketua Prodi PGSD ini untuk membantu setiap mahasiswanya ini mengembangkan keterampilan dan keahliannya yang dibutuhkan di lapangan nantinya. Langkah-langkah konkretnya nih apa nih Bun? Ya, kalau langkah konkret saya nih seneng yang gini ya. Mahasiswa yang baik itu yang cepat lulus gitu ya. Mahasiswa yang cepat lulus mahasiswa yang hebat gitu ya, karena dia strateginya bagus gitu ya. Terus lalu proaktif kepada dosen pembimbing ya, terus dia aktif di kampus, itu saya bangga gitu ya. Ini untuk anak mahasiswa. Langkah konkretnya karena di PGSD ini dituntut ya, bukan dituntut ya, tuntutannya apa ya, kewajiban kita itu bagaimana mahasiswa semua itu lulus tepat waktu. Nah itu harus. Jadi bagaimana caranya kita mengajarkan kepada semua ya, semua termasuk saya sendiri dalam pembimbingan juga kita harus proaktif, misalnya di WA dibales misalnya, terus humanis gitu ya, terus kalau memang pembimbingan banyak mungkin dijadwalkan ya, sehingga di mana ruangannya jadi semuanya tercover, jangan sampai nanti pembimbingan satunya hilang seperti itu nih. Ini yang memang langkah saya adalah bagaimana untuk lulus tepat waktu, tidak ada DO ya, siapapun itu gitu ya. Saya juga akan melihat orang yang mungkin dari luar ya, seperti Papua, Medan dan sebagainya, itu selalu saya ingatkan bahwa mereka kan jauh, titipan ya, jadi harus diperhatikan. Terus kepada yang mungkin ada mahasiswa kita yang mungkin berasal dari daerah agak pinggir, itu juga kita sapa kita gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan. Itu langkah-langkah kami adalah yaitu tadi, bagaimana jadi orang dewasa atau orang tua yang humanis gitu aja. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk tantangan nih Bun, pastikan semua langkah-langkah dan program yang sudah Bunda rencanakan, laksanakan, pasti ada tantangan utama nih ya Bun ya, yang bakal dihadapi. Nah, menurut Bunda, tantangan upayanya itu apa sih Bun, yang untuk upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia di program studi ini pasti ada tantangan. Nah, tantangannya itu menurut Bunda apa sih Bun? Kalau tantangan itu kan kita mensuar diri ya, suar diri. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan ya. Saya juga ada kelemahan gitu. Kekuatan saya bahwa mumpung dikasih kesempatan saya berbuat baik gitu ya. Menyapa dengan memberikan layanan yang mungkin bagi saya itu adalah sesuai dengan aturan kan gitu ya. Tentu tantangan saya ini banyak sekali sih kalau tantangan, tapi bagi saya itu adalah peluang. Tantangan saya jadi peluang. Jadi kalau saya bisa kerjasama dengan dosen, bisa dengan staf, dengan semuanya yang ada warga di sini ya, termasuk juga saya merangkul lingkungan kita sehingga anak-anak juga aman gitu di luar itu ya, di tempat kos aman gitu. Nah itu suatu peluang saya untuk berbuat baik. Nah untuk tantangan ke depan ya itu bahwa
kita ini kan sudah unggul di sini nih kan akreditasnya. Nah, 2025 nih harus internasional. Nah, ini tantangan gitu. Tapi peluang bagi saya gitu ya. Kalau saya bisa kerjasama dengan para mahasiswa, alumni, pengguna, juga termasuk saya terutama adalah pada dosen dan staf. Nah, luar biasa. Jadi tantangannya itu berupa peluang ya, Bun ya. Untuk PGSD ini meraih akreditasi lebih dari unggul, yaitu internasional. Untuk harapan sendiri nih Bun, harapan Bunda untuk setiap mahasiswa lulusan PGSD nih gimana Bun agar dapat sukses menghadapi tantangan di dunia pendidikan pada masa depan? Harapan Bunda gimana? Iya. Saya ingat ya dulu kalau tamat SPG itu langsung ngajar, tamat dari S1 PGSD ngajar gitu ya. Nah sekarang kan sudah berkembangnya, kita ada digitalisasi dan perkembangan dunia sekarang ini kan harus profesional ya. Nah bukan saja 4 kompetensi ya, pedagogi, pribadi, sosial, tetapi profesional. Jadi mahasiswa ini adalah harus belajar terus ya melalui PPG lagi, profesi ya. Jadi yang dikatakan guru kan nanti kan harus punya sertifikat ya. Nah itu bukan hanya sertifikatnya, tapi bagaimana dia itu adalah life skillnya itu lebih diutamakan. Ya bisa mengembangkan ilmu, bisa mencetak kerjaan sendiri juga bagus gitu ya. Nah bisa menjadi model di sekolah itu ya, karena memang di semester 7 ini ada mata kuliah Edu-Beginner, yaitu pendidikan berbasis digital yang anak mahasiswa itu di semester 7 itu adalah kelapangan untuk membantu memviralkan, membantu mahasiswa dengan membantu mahasiswa kita ini mengimplementasikan ilmunya dengan peminatan digitalisasi, inovasi kurikulum, manajemen kelas berbasis digital itu diterapkan di sekolah dan sekolah sangat terbantu. Ini luar biasa. Jadi bukan hanya mencetak pastinya lulus jadi guru, bukan ya Bun, masih luas sekali ya Bun ya, boleh di yang lain. Nah mungkin yang terakhir nih ya Bun ya, gimana nih Bun, closing statement yang bisa Bunda kasih untuk Sobat Merasa yang ada di rumah nih Bun, closing statementnya Bunda. Baik, Sobat Mirasa yang ada di antero jagat raya Indonesia dan di mana saja berada, mendengar suara mahasiswa itu penting. Jadi mahasiswa didengar, kita melayani dengan optimal karena mahasiswa juga generasi penerus di Indonesia Emas 2045 ini ada di tangan para mahasiswa ini. Jadi harapan saya, belajarlah mahasiswa selagi itu ada kesempatan, belajar kepada orang dewasa sebagai role model. Saya paham bahwa mahasiswa belum pernah menjadi tua seperti saya, tapi saya sudah pernah menjadi mahasiswa. Jadi bahasa saya insya Allah akan mengikuti bahasa mahasiswa sehingga mahasiswa tidak stres ya. Harus belajar lebih giat, harus selesai tepat waktu. Ya semoga PGSD semakin baik dan ke depan bisa menjadi role model se-Indonesia. Ini tergantung pada tim dosen juga ya. Nah kalau pimpinan sudah bagus gitu ya. Nah saya harap memang semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Mahasiswa juga terlayani. Terutama adalah semua kita di sini melayani mahasiswa. Hanya itu saja. Sangat luar biasa sekali closing statement yang diberikan Bunda. Nah untuk motivasi yang diberikan Bunda juga sangat luar biasa nih ya Bunda ya, untuk para Sobat Merasa yang ada di rumah sekalian. Nah oke, aku harap semoga teman-teman semua bisa enjoy nih Bun dan bisa mendapatkan banyak informasi yang membantu kita untuk kedepannya di jurusan PGSD ini. Mungkin sekian ya Bunda, terima kasih banyak atas ilmu dan motivasi yang sudah disampaikan. Dan semoga Bunda kedepannya semakin sukses selalu. Amin. Terima kasih juga untuk Sobat Merasa yang ada di rumah. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.